Hai Sobat IMC, apa kabar? Sehat kan ya? Harus dong. Senang banget Leni Diandra hari ini bisa kembali menemani Sobat IMC di IMC Podcast Corner. Sekarang ini lagi ada di Rumah Sakit IMC Cibitung. Dan sudah bersama dengan dokter cantik, Dokter Yuliana, spesialis gizi klinik ya. Oke. Hari ini kita bakal ngomongin intermittent fasting. Nah mungkin Sobat IMC nih udah sering denger ya sama yang namanya intermittent fasting. Soalnya sekarang nih akhir-akhir ini dok, kalau kita ketemu sama temen, entah itu cewek, entah itu cowok, kalau diajak makan, sebentar belum waktunya lagi buka puasa gitu. Sebentar masih puasa nih 1 jam lagi, nanti ya makannya jam 1 atau jam 2 gitu. Nah kayaknya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang menjalankan intermittent fasting ya, bisa dibilang jadi tren gitu ya dok ya. Dan biasanya mereka tuh melakukan ini dalam rangka selain untuk kesehatan juga untuk menurunkan berat badan. Nah benar atau enggak kita akan tanya langsung sama dokter Yuliana ya. Tapi sebelum lebih jauh mungkin kita harus perkenalan dulu nih, intermittent fasting itu sebenarnya apa dok? Jadi intermittent fasting itu sebenarnya adalah waktu makan gitu ya. Jadi bukan apa yang dimakan. Itu makanya tadi kan bunyinya adalah ntar dulu ya belum waktunya berbuka. Nah memang concernnya adalah pada waktu makan gitu ya. Nah itu yang harus kita pahami betul. Dan itu biasanya memang trennya ada di puasa yang beberapa macam gitu. Itu macam-macam sekali tipenya. Ada yang kita kenal kalau yang namanya intermittent fasting yang biasa 16/8, tentu ada yang sehari ini puasa, besok enggak. Ada yang 2 minggu sekali strict ekstrim puasa. Oh ada ya dok ya, kirain aku intermittent fasting itu setiap hari gitu. Ada yang sehari puasa sehari enggak? Iya ada. Jadi puasa Daud ya dok? Iya mirip kurang ya? lebih. Karena memang awal muasalnya dari sana biasanya. Oh oke. Oke tadi kan dokter bilang ada jendela makan. Tapi tentunya begitu kita ada di jendela makan ini, kita kan harus tetap memilih-milih makanan yang nutrisinya bagus dong ya dok ya. Tapi kebanyakan orang nih beranggapan berarti aku bisa makan apa aja dong gitu di saat kita buka puasa ini. Bener gak sih dok? Nah ini yang salah kaprah biasanya namanya. Nah karena berpulang lagi tadi intermittent fasting hanya menentukan kapan makan. Nah seharusnya kalau kita mau diet yang betul dengan intermittent fasting, kita combine intermittent fasting dengan nutrisi yang bermanfaat pastinya. Ya itu tadi pada saat jendela yang berbuka, ya nggak macamnya langsung makan macam-macam nih. Akhirnya biasanya manfaatnya tidak dirasakan atau bahkan terjadi sesuatu yang vibe-nya lebih negatif biasanya. Seperti apa dok? Misalnya nih pengalaman yang pernah saya alami beberapa pasien yang dirujuk kembali ke saya, target menurunkan berat badannya tercapai, visceral fatnya turun iya, tetapi kadang ada kadar kolesterol yang tiba-tiba meningkat gitu, sehingga dirujuk oleh teman atau sejawat dari penyakit dalam seperti itu. Atau misalnya ternyata berefek pada tingkat haid yang tidak teratur, hormonalnya terganggu. Nah itu pernah tuh dok, ada temen aku curhat juga dok, kenapa ya aku IF turun sih berat badan tapi ya itu haid tidak teratur, rambut rontok, ada juga dok. Nah betul itu betul sekali karena memang tadi berpulang kalau kita mengandalkan IF-nya aja betul, jendela makannya betul, jendela puasanya juga betul dong. Karena itulah terminologi dari IF. Tetapi harus kita kombinasikan bahwa intermittent fasting itu harus sesuai dengan jendela makan yang benar gitu kan. Makan yang memang betul-betul seimbang. Jadi harusnya kalau kita mau ngejalanin IF dengan baik, artinya bukan IF dengan baik atau tidak ya, tetapi lebih ke arah IF pengen sehat juga nih. Jadi intermittent fastingnya kita kombinasikan dengan diet yang seimbang tentunya, sehingga punya manfaat nih kita di saat jendela makan. Benar. Dan sebagian besar memang orang pasti rata-rata IF kan pengen kurus, pengen langsing, pengen nurunin berat badan. Tapi kalau dari segi medis nih sebenarnya manfaat IF itu apa sih dok selain diet untuk langsing ya gitu? Sebenarnya kalau dari bukti-bukti ilmiah itu banyak sekali yang sudah dibuktikan bahwa intermittent fasting dengan catatan intermittent fastingnya betul-betul dengan nutrisi yang seimbang, nutrisi yang baik. Itu satu, dia selain kita turun berat badannya, profil lemaknya atau profil kolesterolnya juga biasanya harusnya turun. Gitu ya. Kemudian juga selain itu bisa mengendalikan kadar gula darah sehingga pada beberapa orang atau penderita kencing manis juga bisa terkontrol gitu. Kemudian proses tumbuh kembangnya juga baik.
artinya obesitas juga menjadi turun sekali gitu ya. Cuma ya itu balik lagi highlight yang harus kita garis bawahi bahwa intermittent fasting itu harus controlling by nutrisi yang seimbang dan individual sekali. Gitu. Individual sekali, berarti masing-masing orang tuh beda dong. Betul. Oh, maksudnya beda Beda jamnya, treatnya, oh beda gitu. komposisinya Oke. gitu. Jadi better sebenarnya sebelum kita melakukan IF konsultasi dulu dong dok dengan dokter spesialis gizi. Seharusnya memang dikonsultasikan ke ahlinya. Bukan pengen kita dikonsulkan sekali gitu ya, seakan-akan seperti itu. Tapi masing-masing individu memiliki kebutuhan yang sendiri-sendiri atau kondisi dari masing-masing orang kan beda ya. Iya. Ada yang tadi problemnya misalnya dia tidak apa-apa sehat tetapi sensitif terhadap misalnya kondisi badannya sendiri, lambungnya dan sebagainya. Apakah IF bisa dikerjakan? Pada hakikatnya kalau kita nutrisinya bisa diatur atau bisa menemukan solusi yang pas. Atau misalnya tadi untuk penderita diabetes itu harus betul-betul dikonsultasikan. Bukan tidak bisa dilakukan tetapi harus dikonsultasikan bagaimana nanti obatnya kalau dia konsumsi. Atau jangan-jangan ada obat rutin yang memang dia gunakan. Nah itu kan kembali individu lagi kan. Jadi memang masing-masing harus di adjustment lagi dan dikonsultasikan dengan ahlinya supaya pas gitu ya.